Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, amin. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak Guru akan langsung masuk materi yang berjudul memperkuat komitmen kebangsaan. Ya, mungkin anak-anakku sekalian harap untuk menyimak tayangan video yang ini. Memperkuat komitmen kebangsaan. Ayo perkuat komitmen kebangsaan. Sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Kita semua mencintai bangsa ini. Kita juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh beberapa negara. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kerajaan besar dan tua di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Kutai di Kalimantan. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat. Yang ketiga, Kerajaan Mataram, Jawa. Keempat, Kerajaan Sriwijaya, Sumatera. Yang kelima, Kerajaan Majapahit. Namun puncak kejayaannya yang mampu mempersatukan seluruh wilayah Indonesia yaitu oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Pati Gajah Mada yang dikenal dengan Sumpah Pahlawannya. Berikut ini kita dapat mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. I.R. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jatim 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Soekemi Sodiharjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Perjuangan I.R. Soekarno didasarkan semangat dan komitmen dan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan I.R. Soekarno berakhir. Penjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan, tidak mampu semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk menjadi lebih baik. Muhammad Hatta. Dr. Antus Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Kiprahnya di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi Bendahara Jong Sumantran Bon Wilayah Padang pada tahun 1916. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang berada di Belanda, Indische Vereniging. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Selanjutnya pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia. Bulan September 1932, Bung Hatta berjumpa Bung Karno untuk pertama kalinya. Sejak itu keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela tanah air. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan pemerintahan kolonial Belanda menyerah pada Jepang.
Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Para pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pelajar bersemangat belajar untuk menyongsong masa depan dan untuk pembangunan bangsa Indonesia. Apabila kita maknai lebih jauh tentang semangat dan komitmen kebangsaan, pendiri negara memiliki semangat dan nilai-nilai yang sangat tinggi. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. Yang pertama, periode 1, masa sebelum pergerakan nasional. Periode kedua, masa pergerakan nasional. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Dan periode 4, masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan nilai dasar dari jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental spiritual yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, dan rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Ya, itulah mungkin tadi pemaparan materi yang dijelaskan oleh Bapak Guru di video tersebut. Mudah-mudahan adik-adik semua mengerti apa yang telah dijelaskan di dalam video tersebut. Sekian dan terima kasih.